Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, tapi mungkin jarang kedengeran ya. Apa tuh? Penyuluh kehutanan. Kita coba bedah bareng nih dari materi yang sudah Anda siapkan. Kita lihat lebih dalam yuk. Oke, siap. Ya, betul. Penyuluh kehutanan ini kan intinya soal proses belajar ya. Buat Iya. masyarakat, buat pelaku usaha kehutanan juga. Proses belajar ya. Iya, tujuannya itu ya jelas buat ningkatin kemampuan mereka, kesejahteraannya juga. Sambil, ini penting, jaga kesadaran lingkungan. Jadi ini bukan cuma ngasih info, tapi lebih ke pemberdayaan gitu loh. Pemberdayaan ya, kata kuncinya di situ. Oke deh. Jadi misi kita hari ini kita coba pahami tugas mereka tuh apa aja sih? Siapa aja yang bisa jadi penyuluh? Terus gimana cara kerjanya? Betul. Dan kenapa peran ini vital banget? Nah, kalau dari tugas intinya nih, mereka ini kayak jembatan gitu ya, sumber, Anda bilang mereka bantu masyarakat akses info pasar, teknologi, modal. Tepat sekali. Itu salah satu tugas utamanya, menghubungkan masyarakat dengan sumber daya lah istilahnya. Oke. Dan kerjanya itu ada tahapannya, nggak langsung jadi. Ada persiapan dulu. Persiapan, ngapain aja tuh? Ya, kumpul data di lapangan, lihat potensinya apa, masalahnya apa. Terus baru bikin rencana kerja. Ada yang namanya dokumen programa, ada juga rencana kerja tahunan atau RKTPK. Wah, terstruktur banget ya. Harus, biar tepat sasaran nanti intervensinya. Oke, setelah siap rencananya, baru masuk ke pelaksanaan ya. Aksi nyatanya di sini dong. Betul, di sini mereka mulai bikin materi penyuluhan, harus yang gampang dipahami tentunya. Iya. Terus, pilih metode yang pas. Bisa jadi kunjungan langsung ke rumah warga, itu namanya anjang sana. Anjang sana, oke. Bisa juga diskusi kelompok, atau mungkin demonstrasi cara bercocok tanam yang baru misalnya. Fasilitasi kemitraan juga masuk di sini. Jadi banyak interaksi langsung ya. Iya, tantangannya ya bikin itu semua relevan dan diterima sama masyarakat setempat. Pasti nggak mudah. Terus tadi katanya ada tahap pengembangan juga. Ini maksudnya gimana? Mereka harus inovatif gitu. Justru itu, jadi nggak berhenti di pelaksanaan. Mereka juga mikirin, ada nggak ya cara penyuluhan yang lebih oke? Atau sistem kerjanya perlu diperbaiki nggak? Evaluasi gitu ya. Betul. Evaluasi dampak kegiatannya gimana? Jadi ada siklus perbaikan terus-menerus gitu. Kompleks juga ya ternyata. Nah, terus siapa aja sih yang bisa jadi penyuluh kehutanan ini? Ada syarat khusus? Ada. Secara umum ada 2 jalur nih. Ada kategori keterampilan. Keterampilan? Iya, ini biasanya untuk lulusan SMK atau D3 kehutanan. Jenjangnya dari pemula sampai penyelia. Oke, satu lagi. Kategori keahlian. Nah, ini buat yang S1 atau D4. Bidangnya bisa kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertanian, bahkan biologi juga bisa. Wah, luas juga ya latar belakang pendidikannya. Iya, jenjangnya dari ahli pertama sampai ahli utama. Syarat dasarnya ya jelas harus PNS, punya integritas, moralitas baik, sehat jasmani rohani. Tadi Anda sebut soal pengalaman kerja juga ya. Kayaknya ditekankan banget. Oh, penting banget. Untuk yang pindahan atau penyesuaian itu minimal 2 tahun pengalaman di bidang penyuluhan. Kalau untuk PPPK malah bisa 7-10 tahun. Lama juga ya. Iya, ini nunjukin kalau teori aja nggak cukup. Pengalaman di lapangan itu nggak ternilai harganya. Kombinasi keduanya itu yang bikin penyuluh jadi efektif. Setuju. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Cara kerja mereka di lapangan gimana? Katanya metodenya macam-macam banget. Banget, bervariasi. Kalau yang kategori keterampilan tadi, mungkin ya fokusnya lebih banyak ke materi cetak. Kayak leaflet, poster gitu. Yang fisik ya? Betul. Sama komunikasi langsung. Bisa perorangan tadi, anjang sana, atau kelompok, kayak diskusi, atau karya wisata, studi banding lah istilahnya. Karya wisata, seru juga ya? Nah, kalau jenjang yang agak tinggi, kayak mahir atau penyelia, mereka udah mulai pakai media lain juga. Radio, TV, film sederhana gitu. Oke, itu yang keterampilan. Kalau yang keahlian, pasti lebih canggih lagi dong metodenya. Cakupannya lebih luas, iya. Selain metode yang tadi, mereka juga dituntut bisa bikin materi buat media elektronik. Oh, digital ya? Iya, website, bikin infografis yang menarik, nulis di blog. Terus, pendampingan masyarakatnya juga lebih mendalam.
sampai bikin kajian soal sistem penyuluhan, evaluasi program yang lebih komprehensif. Wow. Yang unik nih, kadang mereka pakai media yang nggak kepikiran. Kayak pertunjukan seni budaya lokal. Serius? Kayak gimana tuh? Ya, misalnya pesan konservasi disampaikan lewat pagelaran wayang atau tarian daerah gitu. Kan jadi lebih kena ke masyarakatnya. Wah, keren banget. Ini nunjukin adaptasi yang luar biasa ya. Harus bisa ngomongin teknis di bawah pohon, tapi juga bisa bikin konten medsos yang viral. Hebat. Betul. Terus, gimana mereka jaga kualitas kerja dan etika? Kan perannya penting banget nih. Nah, pengembangan diri itu hukumnya wajib buat mereka. Nggak boleh berhenti belajar. Caranya gimana? Ya, didorong ikut seminar, lokakarya, BIMTEK, ada juga pelatihan berjenjang sesuai jabatannya. Bisa juga lewat nulis karya ilmiah, bikin buku pedoman, aktif di organisasi profesi mereka. Ada penilaian kinerjanya juga? Ada, pakai angka kredit namanya. Itu yang nentuin naik pangkat atau jabatan. Kadang perlu uji kompetensi juga untuk naik jenjang. Oke, nah soal etika nih. Kayaknya ini jadi pondasi banget ya. Mutlak itu nggak bisa ditawar. Integritas itu nomor 1. Harus sesuai norma, aturan. Nggak boleh neko-neko. Selain integritas? Ya, kerja sama tim, komunikasi yang efektif, orientasi pada hasil, pelayanan publiknya harus netral, nggak memihak, terus kemauan belajar, adaptif sama perubahan, sama bisa menerima keragaman masyarakat. Itu semua modal utama buat bangun kepercayaan. Kalau masyarakat udah nggak percaya, ya program sebagus apapun susah jalan kan? Bener banget. Jadi kalau kita simpulkan ya, penyuluh kehutanan ini bukan cuma petugas teknis biasa ya. Mereka ini kayak arsitek sosial gitu ya di lapangan. Bisa dibilang begitu? Pendidik, fasilitator, inovator, sekaligus penjaga gawang etika dalam urusan hutan kita. Dan caranya macam-macam banget, dari ketemu langsung sampai pakai teknologi. Ya, Anda merangkumnya dengan baik. Dengan kita paham peran mereka, kita jadi punya gambaran nyata ya, di balik slogan-slogan kehutanan berkelanjutan atau pemberdayaan masyarakat itu. Ada orangnya ya? Ada orang-orang yang kerja keras di lapangan. Seringkali kondisinya nggak gampang loh, mereka yang berusaha mewujudkan visi-visi besar itu. Jadi lebih menghargai peran mereka ya? Nah, ini mungkin jadi penutup diskusi kita yang menarik nih buat Anda renungkan juga. Apa tuh? Kan tantangan zaman sekarang makin berat ya. Ada perubahan iklim, tekanan ekonomi, kehutan juga makin kuat. Nah, menurut Anda, gimana peran penyuluh kehutanan ini perlu berubah atau bertransformasi ke depan? Pertanyaan bagus. Keterampilan baru apa lagi ya, selain yang udah mereka punya sekarang, yang kira-kira bakal krusial banget buat mereka, biar tetap relevan dan punya daya ungkit yang kuat di masa depan? Coba Anda pikirkan.